Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Teguh Yunisdadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang anak dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya tentang anak dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sayalah yang mencari dan menyiapkan seluruh materi pembelajaran yang diberikan kepada anak. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Anak harus mengikuti cara belajar yang saya lakukan. Saya cenderung menuntut dan terlalu banyak berceramah sementara siswa hanya duduk dan mendengarkan, sehingga anak sebagai objek pembelajaran. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Mereka berhak menentukan sumber belajar sendiri. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan. Pembelajaran seharusnya berpusat pada anak atau student center. Merekalah yang sebagai subjek pembelajaran, sehingga merekalah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Jadi, apa yang kita berikan kepada anak berasal dari kebutuhan anak itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif. Jika nilai anak sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Kurang memperdulikan apakah anak-anak sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan. Fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Proses pembelajaran sebaiknya menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga spiritual, afektif, dan psikomotor, serta memperhatikan spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya pembelajaran menghasilkan perubahan budi pekerti pada anak. Pembelajaran yang terpenting itu bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar saja, tapi dapat mengembangkan minat dan bakat serta mempersiapkan menghadapi tantangan zaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Yang ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sama untuk semua anak, tanpa memperhatikan perbedaan dan latar belakang anak. Saya menuntut semua anak mempunyai kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami suatu materi. Yang menjadi fokus utama saya dalam pembelajaran adalah dengan metode pembelajaran yang sama, anak menjadi nurut, tertib, tidak rame, dan nilainya bagus. Dan ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya mempelajari karakteristik anak, karena setiap anak dilahirkan dengan keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik anak dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia mereka. Karena sejatinya sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Yang keempat, siswa cenderung tidak aktif. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi panjang lebar, kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, ternyata mereka hanya diam, tidak ada yang bertanya. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya baru menyadari seharusnya saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak sesuai dengan metode student center. Sebagai guru, saya juga harus mempunyai cara dan metode mendidik dan mengajar lebih pas sesuai dengan kodrat dan sosiokultur anak didik yang dihadapi, sehingga kemasan pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak yang berimbas siswa menjadi lebih aktif. Penerapan yang akan saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat kesepakatan bersama dengan siswa tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, menjadikan pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Anak-anak dijadikan subjek pembelajaran yang bisa mengekspor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa adanya paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Guru tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita juga harus menerapkan pola asih, asah, dan asuh. Yang ketiga, menerapkan proses pembelajaran yang menyeluruh. Pembelajaran yang dapat mengembangkan minat dan bakat serta mempersiapkan menghadapi tantangan zaman. Pembelajaran menyeluruh bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga spiritual, afektif, dan psikomotor, serta memperhatikan spiritual dan sosial dan budaya, sehingga diharapkan pembelajaran juga menghasilkan perubahan budi pekerti yang baik pada anak. Yang keempat, saya akan memahami karakteristik anak dan menjalin komunikasi yang baik. Sebagai guru, harus dapat memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami dalam kehidupannya. Karena peran pendidik tidak melulu tentang mengajarkan materi, melainkan mendampingi setiap proses tumbuh kembangnya laku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai kodrat alam dan zaman. Guru harus dapat mengembangkan minat dan bakat serta mempersiapkan anak menghadapi tantangan zaman. Yang kelima, membuat siswa aktif, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Pembelajaran tidak lagi menuntut anak akal, tapi harus menuntun anak memenuhi kebutuhan hidup menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia. Mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melalui sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya.
memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda, hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Yang keenam, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan saya akan memberikan teladan kepada peserta didik. Ingmatyo Mangunkarso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tukuri Handayani, yaitu di belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada sang anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.